Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 1 Kota Semarang. Pada pagi hari ini, saya Pak Beni Saptianto, kita akan belajar tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 2. Anak-anakku kelas 6 semua, kalian bisa membuka buku paket tema 2 kalian pada halaman 8. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Kita tahu bahwa di lingkungan kita, terutama di lingkungan sekolah kita pasti akan menjumpai teman-teman kita yang berbeda dari kita. Entah itu berbeda dari agama, entah itu berbeda dari suku. Nah, dari perbedaan tersebut kita hidup rukun. Nah, hidup rukun itu ketika kita bersatu, kita akan menjadi kuat dan kita akan melakukan segala apapun itu menjadi lebih mudah. Baik, mari kita simak atau kita amati gambar berikut. Menurut anak-anakku kelas 6, apa yang kalian lihat pada gambar di layar kalian? Di sini ada 3 orang laki-laki dewasa. Yang paling kiri sedang menghaluskan batang balok kayu. Orang yang kedua yang pakai baju biru, dia sedang memegangi lingkaran kayu. Kemudian orang yang ketiga sedang mengikat. Sedangkan ada 2 anak-anak yaitu perempuan dan laki-laki sedang membawa bendera. Kira-kira temanya tentang apa ini? Benar, ini adalah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ketiga bapak-bapak ini sedang melakukan gotong royong, yaitu membuat alat untuk lomba. Kita sebut apa namanya? Panjat pinang. Nah, dari ketiga contoh gambar ini, yang satu sedang menghaluskan, yang kedua sedang memegang, yang ketiga sedang mengikat. Nah, ketiga bapak-bapak ini atau orang dewasa ini sedang melakukan kerjasama, gitu ya. Nah, hal ini mencerminkan bahwa warganya hidup rukun, gitu. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, kalian bisa membaca buku paket tema 2 halaman 9 yang berjudul Perbedaan yang Menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain.
Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wanda dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, anak-anakku, setelah kalian membaca teks ini mengenai perbedaan yang menguatkan, kita tahu bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Gitu ya. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal. Anak-anakku yang Mbak Beni sayangi, kalian pasti terutama yang tinggal di kota Semarang, kita tahu bahwa kota Semarang banyak terdapat suku atau etnis. Ya, kalian pasti pernah melihatnya. Untuk di daerah Pecinan, di sana banyak etnis Tionghoa. Kemudian ke barat lagi, di sana ada perkampungan orang-orang turunan Arab, gitu ya. Kemudian ada orang Jawa. Berarti ada berapa? Ada 3 suku, Arab, kemudian Cina, yang ketiga Jawa. Pasti kalian pernah menemui, dan ketika kalian melihat dari bentuk fisik mereka, terutama warna kulit. Untuk orang etnis Tionghoa kebanyakan mereka berkulit putih. Sedangkan untuk yang etnis yang turunan Arab, mereka ya kalau kalian lihat pasti mempunyai alis atau bulu mata yang sangat tebal. Mereka juga berwarna putih dan kebanyakan hidung mereka itu mancung gitu. Kemudian untuk orang Jawa, nah Pak kalian sendiri kan juga kebanyakan juga orang Jawa ya. Jadi kalian tahu atau bisa membedakan antara etnis Tionghoa, etnis Arab, kemudian suku Jawa. Nah, meskipun berbeda, tapi kita hidup di dalam satu kota di Indonesia, kita hidup selalu saling mengasihi, saling menyayangi. Supaya apa? Supaya bersatu kita maju, kita hebat. Gitu ya. Kemudian setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, sekarang mari kita tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun
dalam perbedaan pada bagan berikut. Sekarang untuk pertanyaan 1. Apa perbedaan yang ada yang kalian temui di sekitar kalian maupun dari teks bacaan tadi? Misalkan 1. Perbedaan agama. Jelas ya, kita hidup di Indonesia, banyak orang yang menganut berbagai agama. Agama apa saja yang kita ketahui? Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Konghucu. Gitu ya, dan masih banyak agama yang lain. Kemudian apalagi? Perbedaan dalam berpendapat. Anak-anak pasti kalian pernah melakukan pendapat atau menyampaikan gagasan kalian, menyampaikan ide kalian, menyampaikan opini kalian terkait sesuatu yang ingin kalian sampaikan. Nah, ketika kita ingin berpendapat, kita hendaknya memperhatikan hal-hal yang patut kita ketahui. Apa saja? Pertama, ketika ada seseorang atau teman kita sedang menyampaikan pendapat, akan lebih baik jika kita mendengarkan pendapat mereka, gitu ya. Anak-anak bisa mendengarkan terlebih dahulu, kemudian kalian bisa menanggapi pendapat teman kalian atau seseorang yang sedang menyampaikan pendapat itu. Kita perlu ketahui bahwa kita harus menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Jangan kalian ketika kalian tidak setuju langsung kalian menghentikan orang tersebut ketika menyampaikan pendapat. Jangan. Biarkan dia menyampaikan pendapat dia sampai selesai. Setelah itu kita baru memberikan feedback atau respon balasan dari pendapat yang disampaikan tersebut. Kemudian apa perbedaan yang ada? Misal lagi yang ketiga, perbedaan adat dan kebudayaan. Nah, ini yang paling penting Pak Beni sampaikan kepada anak-anak. Kenapa adat dan kebudayaan berbeda? Ketika kita pergi ke suatu tempat, ke suatu kota, ya, kita perlu ingat bahwa kita harus mengikuti adat istiadat yang berlaku di tempat itu. Contoh, misal kita pergi ke Bali. Nah, kita tahu bahwa Bali mayoritas penduduknya menganut agama Hindu. Gitu ya. Jadi cara mereka bersembahyang, cara mereka berdoa itu tentunya berbeda dengan kita yang non-Hindu. Nah, ketika ada orang yang sedang ingin melakukan sembahyang atau berdoa dengan cara mereka, kalau kita lihat di Bali kan mereka melakukan sembahyangnya berada di pura dengan beberapa alat-alatnya seperti alat sembahyangnya seperti sesajen. Nah, kita harus tahu bahwa itu adalah alat untuk atau perantara untuk cara mereka berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian jangan jangan menjudge atau jangan membeda-bedakan kok seperti itu, tidak boleh ya, karena kita hidup di Indonesia itu pada mulanya kita hidup tidak bisa satu orang atau sendiri. Kita hidup dengan banyak orang. Jadi kita juga perlu bantuan mereka pada suatu saat nanti. Jadi kita harus bisa menghargai
adat istiadat mereka. Gitu. Kemudian bagaimana menyikapinya? Satu, menghargai sesama dalam menjalankan ibadah. Ini untuk perbedaan agama. Ketika teman kalian ada yang beragama non-muslim, misalkan Kristen, mereka hari Minggu ingin pergi ke gereja, namun kalian tidak tahu, kalian datang ke rumahnya ingin mengajak bermain. Nah, ketika kalian sampai di rumahnya, teman kalian bilang, saya mau ke gereja, mau berdoa, mau sembahyang, gitu ya, mau menjalankan ibadah. Jadi kalian harus tahu posisi teman kalian, jangan memaksa seperti itu. Kalian harus bisa saling menghargai karena perbedaan tersebut, terutama perbedaan hal agama, gitu ya. Sekarang untuk perbedaan dalam berpendapat, cara menyikapinya bagaimana? Yaitu mendengarkan, memahami, dan merespon maksud pendapat yang disampaikan dengan baik. Tadi sudah disampaikan Pak Beni. Kemudian perbedaan adat istiadat atau kebudayaan. Cara menyikapinya bagaimana? Menghargai adat istiadat setempat, seperti contoh tadi. Terus manfaat hidup rukun itu apa toh? Nah, manfaat hidup rukun yaitu membuat lingkungan tersebut tentram dan damai. Karena antar individu dan kelompok saling menolong, memahami dan menghargai. Jadi rukun dalam perbedaan itu kita harus membuat lingkungan kita di sekitar kita menjadi tentram dan damai. Kenapa? Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita menemukan teman atau seseorang yang sedang mengalami masalah, sedikit kendala, nah, kita seharusnya langsung datang menolong ketika kita melihat ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian ketika kita sedang mengikuti rapat RT mungkin atau mengikuti pembelajaran di kelas seperti anak-anak, ada teman kalian yang ingin menyampaikan pendapat mengenai suatu materi, misalkan menyampaikan gagasan. Nah, kalian yang lain juga tidak boleh ramai sendiri. Kalian harus mendengarkan teman kalian yang mau menyampaikan pendapatnya, gitu loh. Kemudian saling menghargai. Ketika kita bertemu dengan seseorang atau kita ingin, sebagai contoh seperti ini, ketika kita di sekolah misalkan ya, ada bapak ibu yang sedang berbicara atau sedang berdiskusi, kelihatannya serius, gitu ya. Nah, kalian ingin bertemu bapak atau ibu guru kalian. Nah, cara menghargainya bagaimana? Kalian tunggu terlebih dahulu sampai bapak atau ibu guru kalian sudah selesai melakukan sesuatu. Nah, itu cara menghargainya. Contoh kalau di rumah, kalian bisa menghargai orang tua. Misalkan kalian dimasakkan, dibikinkan sarapan, makan siang. Jadi anak berarti kita harus menghargainya. Caranya bagaimana? Kita makan tepat waktu, kemudian harus dihabiskan. Jangan pernah menyia-nyiakan makanan sedikit pun. Kenapa? Karena itu adalah sebagai bukti rezeki dari Tuhan. Gitu ya. Jangan pernah membuang makanan. Kalau tidak habis disimpan. Kalau kalian beli jajan, beli roti baru digigit satu gigitan terus dibuang, jangan, bisa disimpan.
Jadi kalau makanannya bisa disimpan ya disimpan gitu. Kalau tidak ya dengan terpaksa ya dibuang. Namun alangkah lebih baik kalau bisa disimpan atau dihabiskan gitu ya. Kemudian dari perbedaan-perbedaan yang sudah kita pelajari tadi, nah, semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Mari kita baca teks berikut ini. Lego-lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tariannya seperti ini, kalian bisa lihat ya. Ada yang memakai baju berwarna merah, ungu, kuning. Kemudian tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengintari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisionalnya lain tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki, ya, yang memiliki tugas yang berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun. Dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Gitu ya. Nah, kalian perlu perhatikan bahwa seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Perlu kalian garis bawahi. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, berbicara mengenai jenis pola lantai, pola
lantai ya yang dilakukan oleh penari, yaitu pola lantai yang akan kita pelajari yaitu ada 3 pola. Yang pertama kita kenal pola lantai vertikal atau pola lantai lurus. Gambarnya seperti ini formatnya, titik-titiknya. Tari klasik biasanya menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, di sini ada contoh 3 tarian yang menggunakan pola lantai vertikal atau lurus. Pertama tari Yospan, yaitu dari Papua. Yang kedua tari Serimpi, berasal dari Jawa Tengah, dari Jogja. Kemudian tari Baris Cengkedan, yaitu dari Bali. Anak-anak kalian bisa melihat juga di YouTube, misalkan untuk tari gamyong atau tari elo-elo, bedayan elo-elo. Kalian bisa cek di Google, di YouTube terutama bedayan elo-elo. Ketika ada beberapa penari, nah ketika masuk mereka pasti akan berjalan maju dan baris, ya. Nah, itu adalah pola lantai vertikal. Kemudian jenis pola lantai kedua yaitu pola lantai diagonal. Gambarnya seperti ini, titik-titiknya seperti silang gini ya. Nah, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri seperti huruf V. Seperti ini. Ini tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ini gambarnya kan ada paling depan kan yang ini, yang mereka sebelah kiri, ketiga penari sebelah kiri dan ke kanan mereka membentuk sudut seperti sudut lancip gitu, sudut siku-siku kalau matematika ya. Kemudian nah sudut ini kita kenal apa tadi namanya? Pola lantai diagonal. Kemudian yang ketiga yaitu pola lantai bergaris melengkung. Garis melengkung. Titik-titiknya polanya seperti membentuk lingkaran. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contoh di sini ya, ada cowok, ada cewek, mereka tangannya bersatu kemudian membentuk sebuah lingkaran. Nah, ini namanya adalah tari Mak Badong Toraja, yaitu dari Sulawesi Selatan. Kemudian contoh tarian yang menggunakan pola lantai garis melengkung yaitu tari Randai dari Sumatera Barat seperti ini. Di buku kalian bisa lihat pada halaman 14, buku tema 2 paket. Gitu ya. Kemudian kamu atau kalian anak-anakku kelas 6 baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Jadi yang namanya tarian seperti gambar tadi, misal tari Mabadong kan membentuk pola lantai lingkaran ini ya. Mereka itu harus bersatu seperti ini. Kalau mereka misalkan putus satu ya otomatis tariannya enggak jadi. Jadi kita harus bersatu. Supaya apa? Supaya menghasilkan tarian yang indah gitu.
Kemudian ketika kita menari, kita harus membawakan tarian tersebut dengan rasa semangat. Kita harus menikmati tarian yang kita tarikan. Kenapa? Supaya orang bisa merasakan, oh, si penari tersebut membawakan tariannya dengan begitu indah, dengan begitu gagah, gitu loh. Jadi orang lain bisa menikmati. Nah, di sisi lain atau makna lain dari tarian seperti ini adalah tarian yang mengajak ke kerukunan, persatuan, tidak boleh bercerai-berai seperti itu. Kan nggak bisa tarian lingkaran hanya digunakan atau dipraktekkan hanya satu orang sendiri saja, nggak bisa. Harus paling tidak ada 5 orang, 6 orang atau bahkan lebih supaya membentuk pola lingkaran atau pola garis melengkung seperti ini gitu. Baik, terima kasih. Dari tema 2, subtema 1, pada pembelajaran kedua ini sudah Pak Beni sampaikan. Jika ada pertanyaan yang anak-anak ingin ditanyakan atau yang belum paham terkait persatuan, kalian atau materi tentang tari, pola tari, kalian bisa bertanya kepada Pak Beni melalui WA. Bisa ditanyakan gitu ya. Terima kasih. Sekian dari Pak Beni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaga kesehatan. Terima kasih.